Halo, apa kabar? Demi menghilangkan rasa penasaran saya sama HP Poco X6 ini, saya pindahin semua data saya ke HP ini dan ini jadi HP daily driver saya. So, setelah lebih kurang 7 hari, semingguan, gimana sih pendapat saya tentang HP ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Ya, saya udah nyobain Poco X6 ini sebagai daily driver saya, sebagai HP utama saya selama 1 minggu ke belakang untuk menjawab rasa penasaran saya sama HP ini. Karena HP ini tuh adalah HP Xiaomi Group pertama dalam setahun ke belakang yang bikin saya penasaran karena saya tuh udah lama banget nggak nyobain HP dari grupnya Xiaomi. Terakhir itu adalah Redmi Note 12 Pro yang setahun lalu dan itu ada rasa kurang puas di situ. Setelahnya nggak banyak HP Xiaomi Group yang bikin saya tuh penasaran dan pengen cobain. Apakah hal yang sama kalian rasain juga atau enggak? Atau ini yang bikin mungkin ya yang bikin Xiaomi Group itu keluar dari 3 besar smartphone brand atau vendor smartphone terbesar di Indonesia dan kesalip oleh Transsion Group. Nah, kita balik lagi bahas si Poco X6-nya. Pembahasan saya akan mulai dari fisiknya dulu deh, karena ini harus saya kasih apresiasi banget buat Poco yang bisa kasih desain bagian depannya ini tuh cakep banget. Keempat bezelnya udah bisa super tipis banget dan berasa kayak pakai HP flagship. Meski kalau diperhatikan lebih detail lagi, bezel atas sama bawahnya ini masih sedikit lebih tebal dibandingkan kanan kirinya. Tapi ya it's okay lah ya, karena gini aja tuh udah bagus banget. Masih soal layar, peningkatan yang banyak dikasih di layar Poco X6 ini. Sekarang pakai resolusi yang lebih besar daripada Full HD, tapi dia nggak sampai 2K, atau kalau disebut sama Poco ini adalah 1.5K Crystal Res. Dan kalau dilihat, emang layar dari Poco X6 ini tuh kinclong banget. Reproduksi warna yang gonjreng, tapi buat mata saya ini terlalu berlebihan dan perlu diganti presetnya ke yang sRGB. Jadi berasa lebih pas di mata saya ketimbang yang vivid itu preset bawaannya. Tingkat kecerahan sekarang udah 1200 nits, jadi kalau dipakai di outdoor itu bakal aman banget. Dan juga perlindungan kacanya ini udah pakai Gorilla Glass Victus, yang mana ini adalah perlindungan kaca HP flagship 2 tahun yang lalu. Selain desain dari depan yang cakep, overall desain dari keseluruhan Poco X6 ini juga bagus dengan pemilihan warna putih yang pakai model marble. Jadi berasa eksklusif aja gitu bentuknya. Terus warna frame-nya juga yang putih sampai ke bagian depan bikin HP-nya bener-bener good looking. Untungnya unit yang saya punya ini warna putih, jadi bekas-bekas sidik jari tuh nggak kelihatan sama sekali. Kalau warna hitam ini udah pasti bakal kotor banget karena ini tuh sidik jarinya gampang banget nempel. Nih kalian bisa lihat di area kamera belakang ini, kotor banget kan? Dan secara ukuran ini tuh bukan favorit saya, meskipun dia secara berat masih cukup ringan 181 gram, tapi ya buat saya ini masih nggak begitu nyaman. Sekali lagi buat saya pribadi, ukuran layar HP yang paling ideal buat penggunaan harian buat saya adalah ya sekitar 6,3 atau 6,4 inch, itu udah maksimal. Lanjut ke urusan performanya, ini yang mungkin bikin banyak orang melirik HP ini karena Poco X6 ini menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 yang secara performa peningkatan lumayan banget jika dibandingkan dengan seri sebelumnya si Poco X5. Untuk Antutunya kalian bisa lihat di sini dapat skor 580 ribuan yang udah pasti ini enak buat dipakai harian, aman banget. Buka tutup aplikasi nyaman dan gesit. Apalagi sekarang RAM-nya udah gede banget jadi 12 GB. Jadi aplikasi-aplikasi yang udah terbuka di recent app kalau mau dibuka lagi itu mostly nggak mesti reload lagi. Untuk performa gaming, sebenarnya ya saya nggak banyak ya main game di HP, paling beberapa game doang. Yang biasa saya mainkan itu adalah IAFC 2024, bisa dapat settingan maksimal di high, dan di sini bisa jalan dengan sangat lancar. Dimainkan selama 20 menit juga suhunya aman, mentok sekitar 38 derajat Celcius. Untuk performanya yang kencang ini, untungnya daya tahan baterai dari Poco X6 ini bisa dibilang cukup oke lah ya. Sebenarnya nggak terlalu hemat banget, tapi juga nggak terlalu boros. Untuk dalam sekali pengecasan penuh dia bisa bertahan lebih kurang selama 26 atau 27 jam dengan penggunaan mix ya, ada main game, media sosial, dan lain-lain. Cuman di MIUI 14 ini tuh saya nggak nemuin berapa screen on time-nya. Tapi buat gambaran kalian aja, dipakai nonton YouTube 20 menit dia berkurang sekitar 3%. Terus dimainkan game IAFC 2024 dia berkurang sekitar 4%.
Dan kalaupun baterainya habis, untungnya ngecas dari Poco X6 ini kencang banget. Upgrade ya, yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, dimana sekarang udah bisa ngecas sampai dengan 67 watt, dan ngecas dari 10-50% cuman butuh waktu 16 menit doang. Dan kalau sampai full itu butuh waktu sekitar 45 menit. Nah, dari semua keunggulan yang ada di Poco X6 ini, yang jadi kekurangan dari Poco X6 ini menurut saya adalah dari sisi kameranya, terutama dari kualitas perekaman video. Untuk foto masih masuk kategori bagus, secara warna tidak terlalu vibrant dan cenderung dekat ke arah natural. Warna kulit manusia bisa ditampilin dengan pas, dynamic range juga lebar, jadi bisa menampilkan komposisi shadow dengan highlight itu dengan cukup pas. Warna antara kamera ultra wide itu meski terlihat ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan dengan kamera utamanya, dan masih bisa saya bilang ini oke. Dan juga kamera ultra wide-nya ini distorsinya tidak begitu kerasa, jadi aman. Sementara itu untuk foto kamera malamnya di sini terlihat mampu nampilin gambar yang jauh lebih terang dari kondisi aslinya. Namun secara tingkat ketajamannya jelas ini udah menurun drastis. Seperti yang saya bilang, meski dengan spesifikasi yang wah ya, ada OIS, ada EIS, tapi perekaman videonya buat saya ini cukup mengecewakan ya. Karena hasil perekaman videonya secara kualitas gambar agak sedikit kurang tajam, terus gerakan videonya tuh agak tidak natural, kayak ada kedut-kedut atau jitter begitu. Di semua resolusi, mau di 1080-30 fps dengan aktifkan mode steady-nya, yang mana berarti EIS dan OIS-nya bisa berjalan bersamaan. Terus di 1080-60 fps dan juga di 4K 30 fps itu kedut-kedut atau jitternya masih ada. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat aja di cuplikan berikut. Oke, ini perekaman pertama menggunakan resolusi 1080 di 30 fps dan steady-nya aktif. Jadi artinya OIS dan EIS-nya jalan bersamaan. Cuman di sini kelihatannya hasilnya secara kualitas gambar nggak begitu oke, kurang tajam, dan ini ada jitternya ya. Jadi gerakannya tuh nggak natural sih stabilisasinya. Kalian bisa lihat sini. Sekarang kita akan coba pindah ke 1080-60 dan 4K 30 fps. Lanjut. Untuk 1080-60 fps terlihat lebih alami ya, lebih natural stabilisasinya. Cuman ya kalian bisa lihat sendiri di sini agak tidak begitu stabil, tapi gambarnya itu terlihat lebih alami ya ketimbang si 1080-30 fps yang fitur steady-nya diaktifkan. Ya kalian bisa pilih aja yang mana yang kalian pengen. Di sini bisa di zoom in zoom out ya dengan mudah. Seperti ini, cuman tidak bisa pindah ke ultra wide. Dan kalau 4K 30 fps hasilnya kayak gini. Ini lagi-lagi dia hanya mengandalkan si OIS-nya aja. Cuman di layar ini terlihat ada kedutan, tidak alami gambarnya seperti yang pada umumnya lah. Ini menurut saya agak kurang oke secara hasil ya, kurang bagus. Ya mungkin ini adalah salah satu yang di-cut dari si Poco X6 ini. Oke, ini yang kamera depan 1080-60 fps. Tidak sestabil yang 1080-30 fps. Nanti habis ini kita lihat. Cuman secara warna saya suka, bagus. Ini di luar ekspektasi ya, kamera Poco X6 ini bagus banget. Tuh kalian bisa lihat dynamic range oke. Tuh, cakep. Tidak overexposure di daerah wajah. Tuh, kalian bisa lihat ya. Sangat oke, ini sangat bisa diandalkan. Nah, ini yang 1080-30 fps. Kelihatannya lebih stabil, cuman agak jitter. Kalau saya sih prefer pakai yang 60 fps saja. Lebih bagus. Secara warna mirip ya, kurang lebih sama, nggak ada bedanya. Oh ya, untuk semua mic-nya ini menggunakan mic HP. Mic bawaan HP, bukan pakai headset. Dan terakhir, secara fitur, Poco X6 ini lengkap banget, mulai dari stereo speaker yang kualitasnya udah lumayan bagus. Dan yang paling penting itu bodinya nggak geter parah kayak kasus di Poco X3 yang lalu. Sensor-sensor semuanya lengkap, NFC tentu ada, jack audio sama infrared juga masih tersedia buat kalian yang butuh, dan dia punya IP rating 5.4 yang bikin Poco X6 ini jadi tahan cipratan air.
Oke, itu dia tadi review saya buat Poco X6 ini, dan bisa disimpulkan HP ini bisa ngasih upgrade yang banyak ya di berbagai sisi. Bisa jadi pilihan tepat terutama buat kalian yang pengen nyari HP dengan layar kinclong, performa kenceng, hasil foto yang bisa diandalkan, dan kalian jarang merekam video karena kualitas perekaman videonya buat saya cukup mengecewakan. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian mau beli Poco X6 ini, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.